Bisa kebayangkan kita salaman sama 2.000 orang yang sebenarnya kita nggak tahu-tahu banget gitu. Mungkin teman-teman kita nggak kenal. Iya, mungkin teman-teman kita sendiri paling cuma 10% atau 20% doang gitu kan. Yang jadi kebayang nggak? Iya, makasih ya. Terus dalam hatinya, siapa ya? Kayak nggak pernah kenal. Calon pengantin, ya rasanya tuh banyak banget keinginannya. Kita punya my dream wedding gitu kan. It's my dream mas, it's my dream. Kita yang nikah, kan iya, kita kenapa gitu. Tapi sih orang tua gitu? Kakku, bapak dan ibu yang membesarkan kalian dari kecil. Sekarang kamu udah mau terakhir dong nih orang tua buat kalian. Jadi dua sisi itu punya argumen yang cukup kuat sebenarnya. Mau menuju pernikahan, lo udah gali lobang. Tapi begitu nanti lo udah lewatin hari pernikahannya, lobangnya bakal terus dalam loh. Kerasa. Atau cari sponsor. Begitu udah nikah kan sebenarnya banyak tuh. Ntar misalnya nggak taunya langsung hamil, nggak taunya mau pindah rumah, nggak taunya ribut nih antar mertua sama kita sendiri dan lain-lain. Jadinya pengen pindah rumah. Itu kan udah kayak masalah banyak banget. Halo, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Apa kabar parents semua? Semoga masih dalam keadaan sehat dan udah nonton kita di episode 3-4 terakhir itu. Seru banget ya. Semoga suka sama episode-episodenya. Karena hari ini kita akan ngomongin apa aja, Bu? Kita hari ini mau ngomongin soal pesta pernikahan yang konon katanya adalah pestanya orang tua. Apakah benar ya? Nah, kita akan ngomongin polemiknya dan sampai akhirnya titik tengahnya tuh di mana sih masalah ini gitu. Dan tentunya kita akan ngebahas soal tips gimana caranya bisa ketemu di tengah-tengah antara kepentingan orang tua dan kepentingan kita juga nih si calon mempelai ceritanya gitu. Pokoknya biar semuanya happy deh gimana. Betul. Oke, berangkat dari cerita kita waktu mempersiapkan pernikahan. Kayak udah lama banget ya Kak, 10 tahun lalu ya kan. Kita ngomonginnya. Beda banget sih sama zaman sekarang. Mungkin beda, apalagi zaman sekarang ada COVID ya, ada pandemi yang mengubah gaya-gaya pernikahan pestanya. Betul. Kalau zaman dulu rasa-rasanya pas kita nikah tuh memang agak-agak pestanya orang tua, jujur aja. Karena memang banyak kepentingan orang tua kita, bapak dan ibu, terus orang tua apa ya kayak mertua gitu ya, bapak dan ibu yang pengennya wah mengundang ini anu yang Jun. Terus ujung-ujungnya berapa undangan? 1.000 undangan. Ratusan, ribuan, itu macam-macam. Iya, rasanya pada saat itu kita 1.000 undangan aja mungkin dibandingkan dengan mungkin yang teman-teman lain yang udah nikah juga dulu sebelumnya lebih dari 1.000. Aku bisa yakin jadi. 2.000. Dan itu undangan ya. Belum lagi yang datang minimal dikali 2. Betul. Bisa kebayangkan kita salaman sama 2.000 orang yang sebenarnya kita nggak tahu-tahu banget gitu. Mungkin teman-teman kita nggak kenal. Iya, mungkin teman-teman kita sendiri paling cuma 10% atau 20% doang gitu kan. Yang jadi kebayang nggak? Iya, makasih ya. Terus dalam hatinya, siapa ya? Kayak nggak pernah kenal. Lo siapa? Lo siapanya siapa? Banyak gitu. kan yang nggak taunya gitu loh. Tapi sebenarnya pas kita pikir-pikir kembali setelah melalui sih, sebenarnya ya nggak apa-apa juga gitu. Karena pertama bayangan aku nih Bab, karena ya udah dia menghargai orang tua juga, karena mungkin ya apapun namanya juga kita nih sekarang karena kita udah jadi orang tua soalnya jadi kita tahu begitu jadi orang tua, oh ternyata mungkin punya harapan besar terhadap proses pernikahan anak kita ini gitu. Jadi menurut kita ya memang ya udah deh mau nggak mau gue juga pengen proses apa ya, bangga nih anak gue married, anak gue nikah, kita buat pesta mungkin gitu. Kita yang sebagai orang tua sekarang agak sedikit banyak walaupun anak kita masih 6 tahun ya, maksudnya mengalami rasanya perasaan gimana sih bangga punya anak. Itu mulai kerasa tuh. Betul. Anak kita kompetisi gimnastik aja bangganya udah lebay lah. Lulus TK aja udah kayaknya sudah kuliah gitu. Tapi gue bayang rasanya orang tua kita harus memahami dalam posisi mereka yang membesarkan kita 20-30 tahun, mungkin menyekolahkan dari kecil banget sampai akhirnya sekolah lulus dan akhirnya menikahkan. Itu kan kayak harusnya melepas gitu. Iya. Tanggung jawab selesai. Menurut mereka mungkin seperti itu. Betul. Nah itu tuh sebenarnya di satu sisi kalau diingat-ingat ya orang tua ada harapan tadi, ada cita-cita gitu ya. Apalagi sekarang posisinya kita udah jadi orang tua, udah cukup bisa memahami. Tapi memang bisa dipahami juga kita pada saat sebagai CPW dan CPP ini ya, alias calon pengantin, ya rasanya tuh banyak banget keinginannya. Kita punya my dream wedding gitu kan. It's my dream mas, it's my dream. Kita yang nikah, kan iya, kita kenapa gitu. Tapi sih orang tua gitu? Kakku, bapak dan ibu yang membesarkan kalian dari kecil. Sekarang kamu udah mau terakhir dong nih orang tua buat kalian. Jadi dua sisi itu punya argumen yang cukup kuat sebenarnya. Betul. Dan kayak misalnya apalagi terutama biasanya perempuan itu punya my dream wedding gitu. It's my dream mas gitu. Kamu dulu apa sih?
Aku sebenarnya aku pengen lebih ke ini artificial sih sebenarnya, kayak make upnya sama siapa, terus pengennya desainer kebayanya sama siapa, terus kayak tempatnya di mana gitu. Padahal kalau dipikir-pikir nih sekarang, ya ampun, aku pengen banget intimate wedding aja, cuman kayak teman deket, keluarga deket, ya bolehlah di Bali gitu ya, ngarep-ngarep kan. Pengen yang kayak gitu, kayaknya seru banget. Banyak juga pasti yang nonton pengennya intimate wedding, pengennya teman-teman yang mereka kenal, nggak mau sih temennya si om ini, bosnya si ini waktu atau mantan bos segala macam tuh pasti masih undangan. Aku paham, dan biasanya intimate wedding itu cara filternya nih, mungkin tips adalah di luar kota gitu. Jadi orang yang datang itu harus ya kok di luar kota kan gue harus bayar tiket, kan gue harus nginap segala macam bla bla bla. Tapi kan ada juga Bab yang di apa namanya dibayarin juga buat tiket undangannya gitu kan. Itu beda level ya. Levelnya beda kali ya. Iya, jadi otomatis angkanya nggak akan sebanyak itu. Bisa dan atau sekarang zaman sekarang memfilter undangan dengan pandemi, protokol jadi kita nggak bisa ngundang banyak gitu kan. Padahal sih bisa kadang-kadang. Betul. Nah, tapi kalau ngomongin pernikahan bukan cuma soal konsep pernikahannya aja. Kita tuh nggak jauh-jauh dari ngomongin budget. Benar. Gitu kan. Nah, kalau yang tadi pernikahannya memang pengen apa ya, ada diintervensi oleh orang tua, memang mungkin budgetnya masih ada lebih besar dari orang tuanya gitu kan. Ya bisa dimaklumi lah. Kecuali sensitif banget. Kecuali memang budgetnya dari kita. Nah, kalau budget kawinan dari kita pun itu sensitif juga bisa. Benar. Jadi potensinya tuh kayak orang tua tuh bisa bilang, oh ya gitu ya, mentang-mentang udah punya uang ya, kamu mau ngatur semuanya ya, bapak ibu nggak dikasih kesempatan apa-apa. Ada kayak gitu, potensi kayak gitu ada. Nih potensinya terjadi masalah di keluarga A dan keluarga B, misalnya pengen kuat-kuatan kalau duitnya sama kuat atau berusaha memonopoli gitu. Dan bahkan kalau duitnya timpang pun itu juga jadi masalah. Belum lagi dengan anaknya yang berusaha kayak gitu juga. So it's a very sensitive subject yang harus diomongin bener-bener kuat dulu pasangan dan suami istrinya. Bener. Itu. Tapi by the way, kalau kalian nih masih ada dalam proses menuju pernikahan alias belum menikah, coba deh lihat pada saat persiapan pernikahan ada nggak sih tanda-tanda yang sebenarnya menunjukkan ini kode atau ujian aja. Nah, kita udah pernah justru bahas nih. Betul, kita udah sering bahas nih soal kode atau ujian menuju pernikahan. Betul. Karena ada bedanya guys. Jadi gini gitu. nih, dalam mau menikah kita selalu ada proses di mana kok merasa banyak banget masalah ya. Misalnya nih, kita nih pernah mengalami kayak apa waktu itu undangan ya kita ya. Undangannya kurang tentang jumlah makanan. Nah, itu banyak hal yang berbau teknis memang. Jumlahnya berapa, misalnya bajunya apa. Ya pokoknya hal-hal seperti penghulunya gimana, sakit tiba-tiba, macem-macem lah. Tapi kita harus bisa membedakan masalah yang terjadi itu teknis atau prinsip. Perbedaan agama itu daerah prinsip juga. Betul. Culture yang beda, yang mentok, yang akhirnya gontok-gontokan tuh bisa terjadi jadi prinsip. Betul. Jadi selalu aware dan alert ketika ada ujian dalam proses menuju pernikahan itu nih. Sebenarnya ini kode apa gimana sih? Yang teknis yang mana? Kode apa ujian? Yang teknis itu sebenarnya lebih ke ujian aja. Kalau ujian sifatnya sebenarnya masih bisa diselesaikan. Ya kan, kayak misalnya kita nih undangan kurang. Oh ya udah cetak lagi aja. Jadi ada beberapa undangan yang memang pengirimannya itu di terakhir-akhir kayak gitu mepet. Nah, itu tuh kan masalah teknis yang sebenarnya masih bisa di cover. Tapi kalau hal-hal yang udah sifatnya prinsip, masalah gontok-gontokan, emosi satu sama lain, kepentingan, itu tuh udah ke ranah yang sifatnya lebih kode. Yang ini tuh sebenarnya perlu kita rethink atau pikir kembali apakah kita jalan sama nih orang atau enggak gitu. Karena ada suka dalam hati tuh suka ada nggak enak gitu loh sebenarnya. Jadi kalau ujian tuh semacam ngetes kita tuh diuji, kuat nggak sih hubungannya, cocok nggak sih, bisa nggak sih nyelesain masalah teknis-teknis yang boleh dibilang ini teknis gitu. Jadi ya udah kita omongin aja gimana. Tapi kalau misalnya kode itu kayak apakah universe memberikan kita petunjuk untuk harusnya gue gak sama dia. Kayak seperti ya kita hubungan pernah dengan orang tua tuh somehow punya perasaan ini kayaknya kamu gak cocok sama dia. Tapi kadang-kadang cara nyampeinnya yang gak pas di kita. Apa sih mama gak masuk akal lah, masa sih ngomongin primbon, masa sih ngomongin misalnya. Tapi ternyata di ujung-ujungnya oh ternyata ini yang dimaksud orang tua kita bahwa kita gak cocok. Nah itu semacam kode yang disampaikan misalnya lewat orang tua. Tapi ada kode-kode lain. Nah ini yang maksudnya kode bikin kita harus rethink apakah kita harus sama dia apa enggak. Waduh ini jadi
Nggak jadi nikah dong. Loh, kayak aku dong berarti nggak jadi nikah kan dulu. Tapi by the way, salah konteksnya satu Nucha pernah. Iya. Jadi salah satu yang sebenarnya aku ngerasa tapi aku ignore adalah proses pada saat itu ketika kok kayaknya orang tuaku nih sebenarnya nggak terlalu setuju. Walaupun sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata kalau dikulik dalamnya tuh sebenarnya kurang setuju, kurang srek gitu loh. Bener. Namanya orang tua suka ada aja kayak gitunya. Kita kalau emang lagi kecintaan pasti mengabaikan papa aja nih gini-gini nggak demen banget sih ngeliat aku kan bahagia pas sama dia kecintaan banget kan. Sama. Suka mengabaikan. Padahal mungkin sebenarnya itu kata hati bapak atau mungkin bapaknya justru suka nggak mau menyampaikan gitu loh Bab ya kan. Atau nggak bisa ngeluarin gitu. Nah itu sebenarnya bentuk-bentuk dari yaitu kode-kode gitu. Sampai akhirnya misalnya nggak jadi nikah sama sekali. Itu kan kayak mungkin tuh karena bokap gue ya. Mungkin bokap gue tuh nggak setuju sebenarnya gitu. Atau mungkin di pihak sananya juga kayak gitu. Mungkin ada yang nggak cocok nih sama Nucha nih atau apa dalam hatinya. Mungkin bukan sama Nuchanya. Misalnya keluarganya Nucha tuh gini misalnya gitu ya. Dan ngerasa nggak cocok, nggak sereknya itu dalam hati orang tua. Itu tuh somehow mempengaruhi hubungan juga. Padahal nggak kelihatan. Right. Gitu. Nah, kita kalau balik lagi ngomongin pernikahan ini pestanya siapa, kadang-kadang budget tuh juga jadi tadi kita ngomong masalah sensitif. Tapi walaupun kita ada budgetnya itu kadang-kadang suka harus dipikirin juga bahwa pesta pernikahan itu adalah mulai dari marriage, pernikahan itu sendiri, perkawinan itu sendiri. Jadi kalau kita mulainya udah spend apa yang nggak bisa kita spend, ngutang atau minjem apa segala macam yang ujung-ujungnya berharap kan nanti ada uang amplop, enggak sih? Pengalaman kita uang amplop tuh nggak ada, nggak menggantikan dari uang yang keluar pernikahan jauh. Kita nggak break even point. Nggak break even point. Jadi kita buka-buka amplop ada loh yang kosong tuh ada. Asli ada yang kayak aduh bener-bener ngasihnya cuman kertas doang kosong ada gitu. Ada yang udah kosong pakai kartu nama lagi, maksudnya apa nih? Apa nih? Ada Bab. Oh iya? Ada. Pokoknya ada. Ini apa sih? Mungkin aku rasa justru dia tuh sebenarnya salah mau ngasih amplop gitu loh kayaknya. Itu kalau pernikahan sebelah kali. Mungkin dia udah menjadwalkan nih gue ke pernikahan ini hari ini ada apa aja biar makan gue gratis gitu ya. Bisa jadi. Nah tapi itulah namanya juga pernikahan gitu ya, lika-likunya banyak. Jadi esensinya kita tuh bukan mempersiapkan eventnya doang, tapi justru kehidupan setelah event dari pernikahan itu. Karena konon katanya nih, kalau dari teman-teman yang ngurusin wedding biasanya, entah itu fotografer wedding, videografer wedding dan lain-lain, ya banyak yang kaku-kaku juga gitu loh. Sebenarnya si pasangan ini, calon pengantin perempuan dan laki-lakinya ini sebenarnya belum terlalu serak-serak banget. Jadi kalau lagi adegan-adegan foto yang mesra gitu tuh cuman demi konten gitu katanya, ya kan. Jadi sebenarnya nggak benar-benar cinta sebenarnya, kayak cuman buat nunjukin aja konten doang kali ya. Itu habis foto udahan gitu lihat handphone lagi. Gitu. Nah itu maksudnya hal-hal seperti itu juga kita ngalamin dari cerita-cerita teman fotografer di balik behind the scene foto pre-wed itu ya juga suka kayak gitu. Nah itu mungkin yang harus diingat loh, pernikahan ini adalah awal. Betul. Awal banget sumber masalah-masalah baru juga bahkan bisa jadi gitu. So masih ada kesempatan untuk menghabiskan dalam tanda kutip uang ke berikutnya, misalnya honeymoon. Bener, honeymoon tuh kayak lebih seru deh. Kalau misalnya nih cerita kita juga, justru Aryo, aku tuh senengnya waktu itu di awal-awal pernikahan, Aryo tuh ngasih surprise guys. Sekarang jadi sekarang udah enggak. Ya udah 10 tahun pernikahan udah bubar gitu. Nah tapi maksudnya adalah di awal Aryo ternyata mempersiapkan honeymoon yang aku pikir kita kan cuma sepakat iya udah Bali, tapi dia bagian ngurusin honeymoon dan aku ngurusin pernikahannya gitu. Cocok jadi, lah banyak maunya tuh di Nucha di pernikahan, gue di honeymoon. Di honeymoon. Nah dia bilang cuma ke Bali, udah dong kita sampai Bali, ternyata lanjut lagi. Aku pikir kan udah ya sampai Bali, nyampe landing terus udah nggak taunya dia lanjut lagi, yuk kita naik pesawat berikutnya lagi. Emang kemana? Nggak taunya dia siapin surprise gitu. Dan jadi di boarding passnya nggak ada ketahuan kemana sampai akhirnya udah terbang terus mau mendarat. Bingung banget asli kemana. Jadi nyampe di sebuah pulau yang kita juga bingung sih, kok sepi banget pulaunya. Jadi gitu. Kita tuh tujuan honeymoon nih nanti kita bahas di topik lain, tapi menarik untuk bilang bahwa honeymoon itu kita lebih prefer yang jauh dari semuanya, bukan kota, bukan rame-rame, bukan traveling jalan-jalan yang shopping gitu, bukan. Terus
nggak ada wifi, internet susah, segala macam. Pokoknya udah belajar mengenal diri, stuck sama sini orang 3 hari, 4 hari, 5 hari ke depan, gimana rasanya yang gitu. Gitu, jadi siapin aja uangnya, jangan ngabisin buat pestanya doang. Itu ya artificial dan ya udah foto-foto konten bagus aja. Cuman boleh persiapkan surprise, element of surprise itu tetap ada. Jadi dan honeymoon itu juga kayak baru honeymoonnya tahap pertama yang sudah menikah, habis itu banyak lagi. Iya betul, rumah, anak dan sekolah lain-lain. lagi mungkin, betul. Pindah kota mungkin, I don't know. Itu banyak banget yang butuh biaya. Kalau menurutku sih memang ya itu. Jadi yang namanya pernikahan itu bukan akhir dari tujuan hidup kita, terutama apalagi yang suka membayangkan apa ya dream wedding tadi, it's my dream mas gitu kan. Tapi lebih ke itu adalah justru awal. Jadi kalau mau ngabisin uang jangan terlalu di situ, mau menghabiskan effort, pikiran dan lain-lain juga jangan terlalu di situ karena setelahnya tuh banyak banget gitu loh kehidupan rumah tangga ini pelik kakak. Itu kita omongin untuk kita benerin kalau mau benerin suatu masalah dari dirinya kita dulu. Tadi kita ngomongin mindset kita sebagai yang mau nikah itu gimana, bahwa pernikahan itu awalnya. Nah, gimana sih sekarang caranya ya bilangin itu ke orang tua? Nah loh. Itu agak sulit sih emang ngomongin itu ke orang tua karena itu dia tadi ekspektasinya orang tua ya pengennya mewah megah tuh kalau bisa 7 hari 7 malam 1 bulan kali itu pesta gitu kan. Tapi kita anaknya mungkin nggak pengen kayak gitu-gitu banget, cukup intimate. Nah ngomongnya gimana Bab? Ngomongnya? Kalau kita sih akhirnya ngalah ya, nyerah. Nggak, maksudnya orang tua tetap banyak berperan untuk mengajarkan adat. Kita akhirnya 3 hari kan waktu itu ya, 3-4 hari. Enggak lama banget. Lama banget. Gimana? Aku enggak, ya ampun, kamu sama siapa kau lama banget? Enggak, cuman biasa standar pengajian ya kan, siraman karena kita orang Jawa. Yang Terus apa? Yang ketemuan dari hasil dipingit. Terus akhirnya ketemu. Itu kan cuma 1 hari berturut-turut gitu, tapi banyak prosesinya. 3 hari kan iya, tapi iya 2 harian lah gitu. Ditawar gitu. Tawar. Cuman maksudnya bukan yang panjang banget gimana pestanya, tapi prosesinya karena kita ternyata seneng banget menggunakan adat Jawa. Kita berdua sama-sama Jawa, walaupun beda nih Jogja, nih Solo gitu. Jadi kita ketemu di tengah-tengah. Gimana caranya mengakomodir kepentingan orang tua kita juga. Ini mungkin masih sama Jawa, tapi kalau bener-bener adatnya beda banget, misalnya nih kayak Padang sama Jawa, bingung gak sih? Bisa bikin ribut juga tuh. Ini sebagai anak perempuan Padang, pengennya adat Padang. Ada yang curhat nih. Langsung curhat nih pasti. Atau misalnya yang anak satu-satunya, anak Jawa nih, pengennya adat Jawa, pasti bentrok deh tuh. Nah itu tinggal ketemu di tengah-tengah gitu. Bisa kayak misalnya gini, kalau aku penengahnya sebenarnya memang pakai, ini budget tambahan sih. Aku pakai IO gitu, atau WO lah ya, wedding organizer. Sebenarnya aku udah titip nih sama si Mas WO ini, aku bilang ini kepentingan papaku pengennya gini, tapi pihak suamiku pengennya kayak gini, jadi tolong dong Mas nanti menjadi mediator buat ngomong di tengah-tengah supaya enak, jadi kedua belah pihak nih nggak jadi ribut. Aku bilang gitu, pokoknya hati-hati banget ya Mas, apalagi kalau ngomongnya sama ini aku gitu. Ini spesifik ya. Ini yang Nucat sarankan cukup budgetnya cukup harus punya sih. Iya, biasanya sebelum IO tuh ada IO-nya itu adalah keluarga sendiri, dan itu yang hemat tapi memang bisa jadi sumber masalah lagi. Betul, baru gitu. Karena kan itu heavy-nya di siapa? Misalnya keluarga, misalnya IO-nya adalah keluarga aku. Terus misalnya ketua gitu. IO-nya siapa? Iya, pokoknya jadi ribut. Kalau aku lebih prefer karena itu siapin memang budget sedikit lebih biar mengurangi konflik, tau nggak? Karena aku tahu banget nih potensi konfliknya ada di dalam sini gitu kan. Jadi aduh deh, aku panggil aja deh, aku hire WO buat membantu masalah konflik ini. Jadi biar minim konflik. Nah, itu juga membatasi semacam teknis-teknis yang bermasalah tadi yang kita sebut ujian, itu dibahas lewat IO aja. Betul. Gitu. Jadi kita kayak jualan IO, ini ada iklan IO masuk nggak di sini? Nggak bisa ya. Iya, tapi itu bebas aja. Cuman aku menyampaikan kayak gitu aja sih. Salah satu caranya supaya meminimalisir masalah konflik, apalagi menjadi mediator, apalagi mau ngomongin sama orang tua tuh gimana, lebih baik kayak gitu. Tapi ya diuraikan aja sih, biar sama-sama dapet, misalnya akad nikahnya, adatnya si istri, untuk nanti resepsinya nanti menggunakan adatnya suami. Jadi semuanya dapet gitu loh. Jadi jangan salah satu dominan terus yang satunya jadi kayak merasa inferior gitu kan. Jadi kalau bisa semua ya hampir ketemu di tengah gitu. Dan ngomongnya memang harus baik-baik, tapi
tendensi dalam pernikahan tuh panas banget tahu Bab. Makanya kan suka ada sebutan bridezilla ya, alias si bride-nya ini si pengantin perempuannya tuh jadi kayak Godzilla gitu lah, ngamuk gitu. Tapi karena sensitif banget semuanya. Memang aku waktu itu ya nih kalau cerita sedikit, mindsetku lebih ke terima aja kamu maunya apa, orang tuaku maunya apa, calon mertuaku maunya apa, ya udah aku oke, pakailah aku, silahkan mau disuruh pakai baju apa, mau disuruh kemana, ngapain, sampai contoh cerita kecil adalah kita dipingit. Yang sebenarnya gue ini apa sih pingit-pingit, nggak boleh ketemu 40 hari, nggak boleh keluar rumah yang di luar kegiatan normalnya. Kalau zaman dulu sih nggak boleh hubungan ya, tapi kita tetap telepon. Kita dulu pakai WhatsApp atau BBM ya zaman dulu. BBM. Nah itu tujuannya untuk biar menghindari masalah misalnya atau kecelakaan atau sakit atau apa, terus biar kangen ada juga. Ya udahlah, gue sih zaman dulu tuh ngikutin aja, lepas aja, udah biarin, rimo aja, nggak ketemu lah apa segala macam. Karena memang yang gue kejar ini, biar mindsetnya teman-teman juga itu adalah yang gue kejar the life after that gitu. Untuk kamu mikirin wedding. Ya, kalau nggak aku mikirin cuman sampai wedding doang. Saat itu ya. Saat itu aku dia, soalnya pengalaman. Oh iya benar juga. Jadi teman-teman di sini mungkin yang kalau konteksnya adalah gue ini dengan Uca pernikahan kedua. Jadi udah kali ini gue ya udah lepas, silakan mau diajak kemana, mau ngapain, pakai baju apa, makanannya apa, lepas semuanya. Baru honeymoon and after, tinggal di mana apa segala macam, gue mau berperan di situ. Tapi kalau pas di pernikahan pestanya terserah. Tapi nih kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin nggak kesampaian atau belum kesampaian, atau mungkin pernikahannya waktu itu nggak kesampaian, dream weddingnya harus ikhlas atau gimana ya, nggak sesuai dengan harapan misalnya kayak kan aku, atau nikah dulu salah terus 2 kali ya terus 2 kali baru nyerah. Jangan dong. Jangan. Tapi kalau misalnya biasanya, tapi dream wedding tuh lebih ke perempuan nggak sih, atau aku doang nih mengeneralisir? Kalau di antara kita soalnya aku doang kayaknya yang punya bayangan gue pengennya gimana gitu nggak sih? Aku nggak bisa generalisir, ngobrol sama semua bahwa itu setiap orang ya. Tapi aku sebagai laki-laki sih lebih ke pengen menikahi kamu. Udah itu doang, mau kayak gimana prosesnya. Dan kalau bisa ya saat tergantung kondisi keuangan ya. Kalau aku nggak punya uang banyak ya sesuai dengan uangku aja gitu. Lebih ke itu sih aku dulu mikirnya, mudah-mudahan relate ke banyak orang di sini, bahwa adalah mengawini dan semoga nggak boncos-boncos amat. Bener. Oke, nah berikutnya nih kita mau kasih tips terakhir buat semua teman-teman yang mungkin lagi mempersiapkan pernikahan, atau mungkin dikit lagi mau nikah, atau mungkin lagi justru baru pacaran, nanti mikirin kalau gue nikah gimana ya gitu. Silakan. Kalau aku pertama memahami semuanya keadaan dulu. Gue sebagai calon pengantin pria memahami diri sendiri, dari arah mana sih gue pengennya apa, dan background apa ya, inner childnya di raise up seperti apa, sehingga juga kita tahu orang tua maunya apa ekspektasi orang tua terhadap diri sendiri. Apakah ini anak satu, harus dimengerti ini anak satu-satunya kah, ini anak paling tua, paling muda, laki-laki apa perempuan, itu biasanya beda-beda. Adatnya seperti apa biasanya beda-beda. Kalau itu semua dipahami, baru kita berangkat memahami calon pasangan dan keluarganya seperti apa. Karena dengan belajar memahami itu, intinya kan kita akan hidup sama mereka lama. Mau sama pasangannya udah pasti 24 jam, tapi sama keluarganya pun kita akan hidup gitu, ngunjungin anak, nanti cucu segala macam. Nah kalau dari sebelum menikah tuh harus ada semacam proses memahaminya kayak gitu. Jadi mengenalnya, melihat silsilah keluarga seperti apa. Oh orang tuanya itu di raise sama berapa kakak adik lain ya, orang tuanya itu kerjanya apa ya, levelnya tuh segimana ya, sehingga dia mengharapkan seperti apa. Nah itu disamakan dengan ekspektasi sendiri dulu, baru diomongin sama pasangan. Jadi maksudnya diri kita sendiri tuh pengennya tenangin dulu. Kalau aku sih waktu itu mempasrahkan semuanya. Kalau teman-teman bisa itu ya udah, biar nggak semakin banyak mau di antara 4 kubu ini gitu. Kalau satu bisa nyerah, ya udah mau di mana aja, itu akan membantu. Atau melower your expectations. Itu juga bisa. Karena ya itu, the life is after the wedding. Ada lagi? Aku itu, kamu silakan. Kalau dari aku pertama soal sisi budget nih, itu yang paling sensitif teman-teman ya. Dari sisi budget sebaiknya tidak meminjam ya. Jadi kita justru ya sekarang udah siap uangnya, sehingga buat wedding tuh nggak ada istilahnya kayak pinjam uang dan lain-lain, karena nanti
udah mau menuju pernikahan lo udah gali lobang, tapi begitu nanti lo udah lewatin hari pernikahannya, lobangnya bakal terus dalam lo, kerasa. Atau cari sponsor. Begitu udah nikah kan sebenarnya banyak tuh entar misalnya nggak taunya langsung hamil, nggak taunya mau pindah rumah, nggak taunya ribut nih antar mertua sama kita sendiri dan lain-lain, jadinya pengen pindah rumah. Itu kan udah Atau kayak masalah banyak banget. Yang Itu tuh lebih nggak diinginkan lagi, sakit segala macam. Oh iya bisa jadi. Jadi sebaiknya secara keuangan justru lebih lebih aman dari awal. Kita memang misalnya kerja udah mempersiapkan dana pernikahan gitu ya. Jadi udah tahu ekspektasinya berapa, dan itu tuh alirannya dari mana aja, orang tua mau bayarin juga enggak, mertua juga ada mau chip in enggak, dan lain-lain. Pokoknya itu masalah sensitif banget guys, masalah uang ya. Jangan pinjam-pinjam kemana-mana. Itu pertama. Kedua, soal potensi konflik. Jadi pernikahan ini memang sensitif semua. Segala sisi menurutku tuh sangat sensitif. Dan emosinya si CPP, calon pengantin pria dan calon pengantin wanita, itu juga sensitif banget. Bisa jadi ribut, berantem dari hal-hal kecil yang sepele, yang nggak penting sebenarnya. Jadi coba dikurang-kurangin tuh. Kalau memang ada budget lebih, kayak tadi ada penengahnya, ada wedding organizer. Tapi kalau misalnya enggak, kita manage ekspektasi kita sampai di mana gitu, hal-hal apa saja yang bisa kita kontrol dan mana yang enggak. Gitu. Ketiga, jangan lupa untuk mengakomodir kepentingan orang tua dan kepentingan mertua nih, kalau misalnya memang ada. Entah itu misalnya aku pengen deh, misalnya mertua nih, aku pengen deh pernikahannya ada unsur misalnya Padangnya, ada unsur Jawanya misalnya gitu ya. Terus masukin deh tuh, kan rangkaian acara sebenarnya banyak gitu ya. Mungkin ada pengajiannya, ada siramannya, ada akadnya gitu ya, atau ada resepsinya. Mungkin dari salah satu gitu ya, atau sedikit part dari segala macam ini bisa masukin unsur-unsur kepentingan dari orang tua dan dari kepentingan mertua. Gimana pun mereka akan seneng gitu. Coba deh nanti baru kebayang memang hal-hal kayak gini setelah punya anak sih. Kayak kita walaupun anaknya masih kecil, tapi kerasa ternyata memang pengen ya kalau kita ada proses dihargainya dengan cara ada sedikit lah gitu keinginan kita diakomodir oleh anak dan calon menantu ini gitu. Nah, sama kayak Aryo, yang keempat adalah selalu pikirkan life after the wedding, bukan life after marriage ya. Maksudnya life after the wedding. Wedding tuh di hari pesta kan. Setelahnya itu banyak banget. Jadi ikutin deh tuh yang namanya ada premarital counseling gitu ya. Itu bagus banget. Ada kelas-kelasnya di aku taunya cuma di Jakarta, kalau yang lain aku nggak tahu. Cuman ada, dicari aja premarital counseling. Jadi sama-sama memahami bahwa pernikahan bukan cuma tentang pesta. Betul, setuju. Wah, gitu ya. Oke, panjang banget ya. Gak apa-apa, semoga bisa membantu yang di tengah-tengah ini. Pestanya siapa sih? Pestanya bersama sebenarnya. Dan cara-caranya bertemu di tengahnya adalah seperti tadi. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Bye.